Akibat konflik dengan Presiden Soeharto, 5 jenderal ini dan keluarganya harus menjalani kehidupan yang sulit. Meski cenderung menghindari konflik terbuka, Presiden Soeharto beberapa kali terlibat konflik baik sejak masih jenderal TNI maupun setelah menjadi presiden. Ada yang selesai dalam waktu sebentar, namun tak sedikit pula yang akhirnya berbuntut panjang. Presiden Soeharto tak segan-segan melengsarkan lawannya. Bukan hanya urusan profesi yang disikat, tetapi juga sampai dengan urusan pribadi. Beberapa jenderal merasakan hal itu ketika Presiden Soeharto berkuasa. Berikut ini 5 jenderal yang pernah berkonflik dengan Soeharto dan berbuntut panjang ke belakang, sehingga kehidupan pribadi mereka menjadi sulit di zaman Orde Baru. Number 1. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Meski hubungan Hugeng dan Soeharto awalnya baik, keduanya akhirnya berkonflik. Kejujuran dan ketegasan Hugeng dalam memberantas korupsi, penyelundupan, dan beragam bentuk kejahatan lain mengusik cendana. Saat kasus Sum Kuning muncul akhir tahun 1960-an, Hugeng tergerak untuk mengusut tuntas. Hugeng yakin hasil akhir persidangan kasus pemerkosaan pedagang telur bernama Sumarijem oleh beberapa anak pejabat itu penuh rekayasa. Alih-alih memberi keadilan terhadap korban, hakim justru menjadikan Sumarijem sebagai tersangka. Jenderal Hugeng pun langsung membentuk sebuah tim. Namun, belum lagi tim itu mendapat hasil banyak, Soeharto keburu mengambil kasus itu. Ketika menerima Hugeng, Soeharto mengatakan penanganan kasus Sum Kuning diambil alih oleh Kop Kamtib. Soeharto benar-benar marah ketika Hugeng membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh pengusaha Robi Cahyadi. Penyelundupan itu, sepenelusuran Hugeng, terjadi akibat adanya backing dari aparat. Yang mengejutkan Hugeng adalah ketika dia mau menemui Soeharto di kediamannya untuk memberitahukan si penyelundup mobil akan ditahan. Ternyata si penyelundup mobil tersebut sedang bertemu dan berbincang-bincang dengan Soeharto. Tulis Aris Santoso dan kawan-kawan dalam bukunya Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso sejak saat itu tak pernah percaya lagi terhadap Soeharto. Tak lama kemudian, dia dicopot dari jabatannya. Dengan tegas, dia menolak untuk tawaran basa-basi Soeharto berupa jabatan sebagai duta besar. Keduanya kembali berkonflik ketika Hugeng bergabung dalam Petisi 50. Kelompok itu aktif mengkoreksi penyelewengan Orde Baru karena menafsirkan sepihak Pancasila dan menuduh pihak dengan tafsir Pancasila beda sebagai pihak yang anti Pancasila. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso pun langsung kena cekal, kehilangan hak politik, dan dilarang tampil di depan publik. Hal itu membuat banyak orang menjadi takut mendekati Hugeng. Suatu ketika, seorang pengusaha sampai membatalkan rencana pembelian lukisan karya Hugeng karena di lukisan itu tertera inisial nama sang pelukis. Pengusaha itu sempat meminta Hugeng untuk menghapusnya, tapi ia tolak. Acara Hugeng dan band di Hawaiian Seniors di TVRI langsung di-stop Menteri Penerangan Ali Murtopo dengan alasan tak sesuai budaya bangsa. Bahkan Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo menghimbau masyarakat agar hati-hati terhadap lagu-lagu yang dibawakan Hugeng. Penghentian acara di TVRI itu sebagai bentuk penutupan akses ekonomi Hugeng dan keluarganya oleh penguasa. Hugeng bahkan tidak punya uang untuk sekedar memperbaiki giginya. Number 2. Jenderal TNI Purnawirawan A.H. Nasution. Selaku atasan Soeharto di Angkatan Darat, Nasution mempunyai hubungan pasang surut dengan juniornya itu. Konflik keduanya bermula ketika Nasution selaku Kasat mengetahui Soeharto melakukan penyelundupan beberapa komoditas bersama pengusaha asal Tionghoa ketika ia menjabat sebagai Panglima di Ponegoro. Jenderal Nasution hampir memecat Soeharto sebelum akhirnya ditolong oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Subroto. Sikap anti-PKI membuat keduanya kembali bersatu. Namun, duduknya Soeharto di kursi presiden justru membuat hubungannya dengan Nasution kembali memburuk. Soeharto membubarkan MPRS yang dipimpin oleh Nasution pada tahun 1972. Sewaktu Nasution membuat buku kesan-kesan selama di MPRS, Soeharto memerintahkan aparatnya untuk membakar buku-buku itu beserta gudangnya. Gerak-gerik Nasution terus diawasi dan dibatasi aparat. Selain khotbah Jumat, Kop Kamtib juga melarang Nasution pidato di kampus-kampus. Menurut keterangan dari beberapa mahasiswa, mereka selalu dipersulit bila mana mengundang Pak Nasution untuk berbicara. Tulis Bakri Agetian Lean dan Tatang Sumarsono dalam A.H. Nasution di masa Orde Baru. Lebih jauh, Kop Kamtib melarang media massa memuat tulisan-tulisan Pak Nasution. Kesulitan Jenderal A.H. Nasution bertambah ketika dia bergabung dalam kelompok Petisi 50.
Kelompok berisi politisi senior dan purnawirawan jenderal yang berupaya untuk mengkoreksi pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah melenceng dengan tafsir sepihak atas Pancasilanya. Kopkamtib langsung mencabut hak politik para anggota petisi 50 dan mencekal mereka. Dia juga dilarang tampil di depan publik dan acara-acara yang dihadiri petinggi pemerintahan. Saat melayat ada Malik, Pak Nasution langsung didorong oleh anggota Pas Pampres ketika hendak menyolatkan jenazah dan diperintahkan keluar. Alasannya, saat itu Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusuma, ajudan Nasution semasa revolusi, sudah akan masuk ke rumah duka. Jenderal Purnawirawan A.H. Nasution pun menilai, tuduhan penguasa bahwa penandatanganan petisi 50 berkomplot untuk merebut kekuasaan sama dengan tuduhan PKI terhadap dirinya dan pimpinan Angkatan Darat semasa demokrasi terpimpin. Number 3. Letjen KKO Purnawirawan Ali Sadikin. Konflik Ali Sadikin dengan Soeharto baru dimulai justru ketika Ali Sadikin sudah pensiun dari militer maupun pemerintahan. Konflik bermula dari upaya Ali Sadikin dan beberapa pensiunan jenderal serta polisi senior menggagas pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto pada tahun 1980. Pernyataan korektif kelompok yang kemudian dikenal sebagai petisi 50 itu membuat Soeharto marah. Lewat Kopkamtib yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo, Junior Ali Sadikin di TNI Angkatan Laut, Soeharto langsung bertindak. Awalnya, Soeharto sempat memerintahkan Sudomo untuk menangkap Ali Sadikin. Namun, Sudomo menolak. Sama seperti penandatanganan petisi 50 lainnya, Ali Sadikin langsung kena cekal. Saat hendak mengantarkan istrinya berobat ke Belanda pada tahun 1986, dia dihalangi imigrasi. Ali bahkan tak mendapat izin untuk menunaikan ibadah haji. Penguasa juga melarang Ali menghadiri acara-acara kenegaraan atau perayaan hari-hari nasional. Pemerintah bahkan meminta kedutaan asing di Jakarta untuk tidak mengundang Ali Sadikin dalam acara-acara mereka. Yang konyol, Ali tak diizinkan hadir dalam perayaan pembukaan Pekan Raya Jakarta atau PRJ, meski acara tahunan ibu kota itu buah gagasan dari Ali Sadikin semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kesulitan demi kesulitan tidak hanya menimpa Ali Sadikin, tetapi juga keluarganya. Boy Sadikin, putra sulung Ali Sadikin, merasa betul kesulitan yang ditimpakan pemerintah saat dia hendak meminjam dana dari bank untuk modal usaha. Pengajuannya berulang kali selalu menemui penolakan. Pemerintah sengaja menutup akses pinjaman bank, terutama bank negeri, kepada keluarga Ali. Hal itu diketahui setelah Ali menelpon direktur sebuah bank dan menanyakan alasan mengapa pengajuan kredit anaknya selalu gagal. Number 4. Maijen TNI Purnawirawan Pranoto Rekso Samudro. Konflik Pranoto dengan Soeharto bermula justru ketika keduanya sedang bersama di pucuk pimpinan Tentara Teritorium atau TT4 di Ponegoro. Soeharto sebagai Panglima Divisi menyelewengkan jabatannya dengan melakukan kegiatan ilegal. Menurut Pranoto, sebagaimana dikutip Salim Said dalam Gestafu 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto, penyelewengan Soeharto berupa barter liar, monopoli cingke dari Asosiasi Pabrik-Pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah atau PPRK, lalu penjualan besi tua yang disponsori juga oleh orang-orang Tionghoa yang bernama Lim Sio Leong, Oi Tek, Yong, dan Bob Hasan. Dalam melakukan kegiatan ilegal itu, Soeharto menggunakan fasilitas seperti truk milik TT4 di Ponegoro. Mengetahui hal itu, selaku kepala staf, Pranoto memerintahkan Komandan CPM TT4 di Ponegoro, yakni Letkol Sunario, untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi kemudian dilaporkan Pranoto ke Kasat Jenderal Nasution, yang hampir menghadiahkan Soeharto dengan pemecatan. Sementara Soeharto menjalani hukuman dengan tugas belajar di Bandung, Maijen Purnawirawan Pranoto naik menggantikan dirinya sebagai Panglima di Ponegoro. Keduanya bertemu kembali di Jakarta setelah Soeharto menjabat Panglima Kostrat dan Pranoto sebagai asisten 3 bidang personalia Menpangap Jenderal Ahmad Yani. Konflik keduanya kembali terjadi menyusul hilangnya Menpangap Jenderal Ahmad Yani yang diculik oleh G30 SPKI. Pranoto yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi pelaksana harian Angkatan Darat tak bisa menghadap Presiden karena tak diizinkan Soeharto, sebab Soeharto telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Saya tidak dapat secara langsung menghadap Presiden sebagai Panglima tertinggi dengan tanpa seizin Maijen Soeharto sebagai pengganti pimpinan Angkatan Darat saat itu. Akan tetapi, Maijen Soeharto selalu melarang saya untuk menghadap Presiden sebagai Panglima tertinggi, ujar Pranoto dalam memoir Mayor Jenderal Raden Pranoto Rekso Samudro. Soeharto kemudian mematikan karir Pranoto dengan menjadikannya perwira tinggi yang diperbantukan pada Kasat.
pada bulan Februari tahun 1966, Soeharto benar-benar mematikan karir Pranoto dan pribadinya lewat surat perintah penangkapan dan penahanan nomor 37-2-1966 tertanggal 16 Februari 1966. Soeharto menangkap Pranoto. Soeharto menganggap Pranoto terlibat gerakan 30 SPKI. Bukti yang menjadi dasar penahanan Maijen Pranoto adalah sepucuk surat dari Kolonel Latif yang berada dalam persembunyian setelah kegagalan Gestapo, tulis Salim Said. Akibat surat Latif yang tak pernah diterima dan diketahuinya itu, Maijen Purnawirawan Pranoto harus mendekam di balik jeru-jerotan Blok P mulai bulan Maret 1966. Hampir sebulan di Blok P, Pranoto kemudian menjadi tahanan rumah. Dia kembali masuk bui pada awal tahun 1969 ketika Soeharto mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan nomor Prin.212-TP-1-1969. Mulai Januari tahun 1975, Maijen Purnawirawan Pranoto tak lagi mendapat haknya seperti gaji atau penerimaan lainnya hingga dibebaskan pada tahun 1981 berdasarkan SK Pangkop Kamtib nomor Skep-Kopkam-1-1981. Pranoto tak pernah menerima surat pemberhentian atau pemecatan resmi dari keanggotaannya sebagai TNI Angkatan Darat. Meski begitu, dia tak mendapatkan pensiun sampai akhir hayatnya dan namanya tak pernah direhabilitasi. Number 5. Letjen TNI HR Darsono. Sebagai salah satu panglima andalan Soeharto ketika berupaya menggulingkan Soekarno, Darsono jelas memiliki hubungan manis dengan The Smiling General. Soeharto mengangkat Darsono menjadi Panglima Siliwangi menggantikan Ibrahim Aji, seorang panglima dengan reputasi anti korupsi dan pendukung Soekarno, sebagai hadiah dari jasa yang telah diberikannya. Konflik Darsono dengan Soeharto baru terjadi ketika Soeharto sudah 10 tahun menjabat presiden dan Darsono menjabat sebagai sekretaris jenderal ASEAN. Ketika berpidato di depan eksponen 66 di Bandung pada Januari 1978, Darsono melontarkan kritik terhadap pemerintahan Kum Abri yang dinilai makin melenceng. Kritik Darsono langsung menuai kemarahan penguasa. Kemarahan itu makin bertambah karena Darsono enggan mengabulkan tuntutan permintaan maaf dari pemerintah. Akibatnya, Darsono pun mesti kehilangan jabatan di Setjen ASEAN. Namun, alih-alih berubah menjadi jinak, Darsono justru makin membuat penguasa berang lantaran bergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi atau Fosko TNI Angkatan Darat yang mengambil sikap kritis terhadap penguasa. Setelah Fosko TNI Angkatan Darat dibubarkan, dia juga bergabung dengan anggota Petisi 50. Selanjutnya, dia ditangkap pada tanggal 8 November 1984 dan dimeja hijaukan. Beliau dituduh terlibat dalam komplotan Islam garis keras yang meledakkan BCA di Jakarta Kota. Meski kemudian mendapatkan pemotongan 3 tahun masa tahanan, Darsono yang tak pernah mau minta grasi kepada presiden harus mendekam 6 tahun di LP Cipinang. Begitu bebas pada tahun 1990, Darsono mengalami pengucilan sebagaimana musuh-musuh Orde Baru lainnya. Letjen TNI Purnawirawan HR Darsono meninggal pada tanggal 5 Juni 1996 akibat tumor otak. Pemerintah tidak mengizinkan jenazah Darsono dimakamkan di Taman Makam Cikutra, Bandung. Soeharto punya kebencian dan ketakutan pribadi terhadap HR Darsono yang merupakan seorang panglima jenderal sungguhan dari Siliwangi yang berani melawan Soeharto, kata Adnan Buyung Nasution, pengacara yang membela Darsono dalam autobiografi berjudul Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi. Itulah kisah 5 jenderal yang pernah berkonflik dengan Presiden Soeharto dan disulitkan hidupnya pada masa pemerintahan Orde Baru.